Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudie Mayansari. NPM saya 201316516278. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi mempresentasikan konsep dasar psikologi komunikasi. Oke, di sini saya akan membahas pengertian psikologi. Konsep psikologi berasal dari kata psikis, yang artinya jiwa atau soul, dan kata logos, yang artinya kata atau wacana. Psikologi adalah studi ilmu mengenai perilaku atau proses suatu mental. Dan di sini kita akan membahas tentang kajian psikologi memiliki 4 tujuan. Yang pertama adalah deskripsi, eksplanasi, prediksi, modifikasi, atau kontrol. Kita akan menjelaskan tentang 4 tujuan ini. Yang pertama adalah melalui deskripsi, kita mengetahui bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat usia seseorang. Maka makin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin panjang usia orang tersebut. Kita tidak mengetahui mengapa hubungan itu terjadi. Kita hanya mengetahui bahwa hubungan itu ada, nyata. Yang kedua itu adalah tujuan ini merupakan tahapan lanjutan dari tujuan pertama, yakni untuk menjawab pertanyaan mengapa. Psikologi memberikan informasi tentang mengapa sesuatu itu terjadi. Yang ketiga itu bertujuan untuk meramalkan peristiwa terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Misalnya tes IQ digunakan untuk memprediksi keberhasilan siswa di sekolah, berhasil atau tidaknya. Yang keempat itu ada tujuan. Tujuan ini adalah untuk mengubah atau mengontrol perilaku seseorang. Hal yang dilakukan adalah memodifikasi atau melakukan sesuatu terhadap lingkungan untuk memperoleh perilaku yang diantisipasi atau perilaku yang baik telah diharapkan atau diperhitungkan sebelumnya. Di sini saya akan membahas sejarah singkat psikologi. Saya ambil dari zaman Yunani dan Romawi kuno. Sejarah psikologi dimulai ketika orang memulai mengajukan pertanyaan tentang hakikat manusia untuk mencoba menjelaskan tentang perilaku manusia seperti apa. Filsuf-filsuf ini, Yunani dan Romawi, mulai membahas apakah pikiran dan di manakah letaknya. Aristoteles memperkenalkan konsep pikiran sebagai tabula rasa atau keadaan kosong yang tetap akan kosong sampai ditulis dengan pengalaman tersebut. Abad 19, bidang filsuf Inggris John Locke dari tahun 1632 sampai 1704 mengadopsi istilah tersebut untuk mengekspresikan pandangannya mengenai pikiran manusia, perilaku yang kemudian dikenal sebagai teori tabula rasa. Artinya manusia tersebut dilahirkan ibarat selembar kertas kosong, pengalamanlah yang mencoret-coret kertas tersebut, atau kertas tersebut itu penuh dengan coret-coretan dan berlawan dengan hal tersebut. Filsuf Prancis René Descartes tahun 1596 sampai 1650 menyatakan bahwa kita dilahirkan dengan gagasan dan kemampuan tertentu. Lalu saya akan membahas ruang lingkup psikologi komunikasi berdasarkan unsur-unsur komunikator, peran, dan komunikator. Komunikator itu apa? Ruang lingkup psikologi komunikasi dalam unsur komunikator, terutama berbicara, mempersuasi komunikan. Menurut Ono Uchana Evans, dalam ilmu teori dan filsafat komunikasi, bertujuan untuk berkomunikator secara teologis, yaitu mengubah sikap, opini, perilaku, kepercayaan, ruang lingkup, ataupun agama yang memahami unsur komunikator sangatlah luas.
Yang kedua itu ada pesan. Aristoteles menyatakan bahwa pesan terdiri dari organisasi pesan, struktur, dan imbauan pesan. Organisasi pesan kaitannya dengan sistematika penulisan. Jadi, yang terdiri dari deduktif, induktif, kronologis, logis, spasial, dan topikal. Alan H. Monroe mengatakan bahwa menyarankan 5 langkah penyusun pesan, yaitu visualisasi dan action atau tindakan, imbauan, pesan kaitannya dengan isi pesan yang terdiri dari imbauan rasional, imbauan emosional, imbauan takut, imbauan ganjaran, dan imbauan motivasional. Yang ketiga itu ada kajian komunikasi. Yang paling sering adalah pada unsur komunikan, terutama perilaku atau reaksi komunikan. Pada diri komunikan atau komunikat, psikolog memberikan karakter manusia komunikan serta faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasi. Lalu ada hubungan psikologi dengan komunikasi. Apa sih itu? Komunikasi memiliki makna yang luas. Komunikasi meliputi segala penyampaian energi gelombang, suara, tanda, di antara tempat sistem atau organisme. Kata komunikasi sendiri digunakan sebagai proses, sebagai pengaruh, atau secara khusus sebagai pesan. Psikologi akan membantu untuk melihat bagaimana proses memahami diri sendiri ataupun orang lain untuk memahami dirinya juga. Atau bagaimana kita dapat menjadikan interaksi kita lebih bermakna, atau mengapa kita menjadikan interaksi kita melebihi bermakna, atau perilaku seseorang tersebut, tapi gagal untuk lainnya. Lalu ada peran psikologi komunikasi dalam hubungan manusia. Yang pertama itu ada menumbuhkan rasa percaya. Melalui komunikasi, kita dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam hubungan antar manusia. Komunikasi yang terjalin secara verbal atau non-verbal dapat membantu akan mendorong tumbuhnya rasa percaya diri kita atau orang lain karena menunjukkan sikap atau perilaku yang sama akan berlanjut di masa depan. Lalu ada memperkuat sugesti. Arti sugesti itu adalah proses yang dialami individu untuk menerima cara pandang orang lain tanpa mengkritik hal tersebut. Jadi kita nggak boleh mengkritik orang lain tanpa tahu secara dalam itu seperti apa. Lalu yang terakhir ada menimbulkan kesenangan. Kesenangan dalam hubungan antar manusia diperoleh dari hubungan yang terjalin dengan hangat, akrab, dan menyenangkan. Untuk itu tentunya diperlukan cara berkomunikasi yang baik, yang tepat agar dapat terbentuk suasana yang menyenangkan dalam hubungan antar manusia satu sama lain. Jadi itu sama-sama saling senang dalam hubungan antar komunikasi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.